Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya dengan iman bahwa kita semua pasti diberkati Tuhan dengan melimpah. Mari pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari dengan iman percaya kita pujikan bersama. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari sekali lagi pujikan bersama. Saat ku berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari lebih sungguh percaya dengan iman. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus
penolong yang setia. Mari sekali lagi bersama-sama. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi dan kita mau sembah Tuhan. Hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu, buat limpah anugerahmu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Keep ashikin alawaralama. Yesus, Yesus Tuhan. Dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudaraku berada, mari sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan senantiasa menuntun setiap jalan-jalan kita. Tuhan selalu menerangi langkah kita. Haleluya. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, sebab Allah selalu bersama dengan kita. Haleluya, haleluya. Mari nikmati hadirat Tuhan. Roh Kudus penuhi, Roh Kudus zaman. Kip Arab asikin aralabasa kabaralamas. Kip aralabaralabasi kip akaralawaralawaralawaralamas shidinaralamu. Yesus, Yesus Tuhan. Kinabashiki baralabashiki dalabarabatas. Kinaralabashiki darabarabash. Kimakanasiki darabash. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, buat berkat-berkat-Mu Tuhan yang Tuhan beri atas setiap kami. Kami percaya dengan iman bahwa Tuhan senantiasa menuntun setiap langkah kami. Di saat kami takut, di saat kami bimbang, di situ ada Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Saat ini Tuhan, urapi setiap kami, untuk kami boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami boleh tangkap firman-Mu pagi hari ini. Mari Tuhan Kau urapi hamba-Mu. Tuhan urapi, biarlah setiap kami yang mendengar Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru melalui firman-Mu. Terima kasih. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur.
Yang siap dengan firman Tuhan bersama saya katakan amin. Shalom saudara, ketemu lagi, senang bertemu dengan saudara. Saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini adalah orang yang bertanggung jawab. Kita langsung buka saja dalam kitab Lukas pasal 16, ayat yang pertama dan yang kedua. Saya akan bacakan. Lukas 16, ayat yang pertama sampai yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Ayat yang kedua. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Tema firman Tuhan hari ini adalah orang yang bertanggung jawab. Kalau kita belajar dari ayat ini, ternyata orang kaya tadi memiliki seorang bendahara. Dan diketahui bendahara tadi tidak jujur. Apa yang dilakukannya? Dia menghamburkan milik tuannya. Apa yang terjadi? Dia dipecat. Wah, konsekuensi dari apa yang diperbuat bendahara tadi, dia dipecat. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita, ternyata setelah saya pelajari, ini perumpamaan ya, ini perumpamaan bendahara. Jadi Yesus memberikan perumpamaan, ini kisah tentang perumpamaan orang kaya dan bendahara. Nah, setelah saya pelajari dari literatur, dari tafsiran yang lain, ternyata perumpamaan ini mengandung arti bahwa semua orang, semua anak manusia digambarkan sebagai bendahara. Ini inti perumpamaannya. Jadi Tuhan mau menggambarkan semua anak manusia di muka bumi ini adalah bendahara. Saudara yang melihat video ini, saudara bendaharanya Tuhan. Saya pun demikian. Nah, ternyata bendahara yang dalam konteks ini, dia menghambur-hamburkan milik tuannya. Ini yang salah. Nah, sebagai anak Allah atau sebagai bendahara kerajaan sorga, kita dipercayakan harta yang kita punya itu harus dikelola dengan baik. Tetapi bendahara ini, bendahara yang dimaksud di sini ayat 1, dia menghambur-hamburkan miliknya. Ternyata saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, apa yang kita punya, harta benda apa yang kita punya, itu atas anugerahnya. Maka kita disebut bendaharanya Allah. Nah, yang salah di sini adalah dia menghambur-hamburkan milik tuannya. Ini yang tidak boleh. Saudara yang memiliki harta yang berlebihan, jangan hambur-hamburkan itu. Dan saudara yang belum kaya, karena menurut saya tidak ada orang miskin di muka bumi ini. Hanya ada orang-orang yang tidak mau berupaya lebih lagi. Karena apa yang kita punya itu berdasarkan apa yang kita capai. Jadi miskin itu ya menurut saya tidak ada. Karena mereka tidak mau berupaya saja, maka mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Nah, jadi saudara dan saya sebagai anak-anak Allah, di sini dijelaskan, diberikan perumpamaan, kita itu bendaharanya Allah, bendahara kerajaan surga. Maka dari itu kita jangan hambur-hamburkan uang kita, karena nanti cepat atau lambat diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Wow, konsekuensi dari bendahara tadi, dia dipecat dan dia harus mempertanggungjawabkannya itu. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, memang ternyata bendahara ini orangnya jahat, licik. Saudara yang terkasih, setelah dia dipecat, apa yang terjadi? Dia, ayat yang keempat, aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Ayat 4. Nah, dia punya akal lagi. Ternyata apa yang dilakukannya? Dia seperti ini. Lihat yang kelima. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Jadi ceritanya, orang-orang ini penyewa-penyewa yang kepada tuannya tadi punya hutang 100 tempayan.
dibuat surat hutang menjadi 50 tempayan. Ada lagi ayat yang ke-7, mereka punya 100 pikul gandum, dibuat 80 pikul gandum. Jadi dikurang-kurangi supaya apa? Supaya yang punya hutang tadi berhutang budi kepada bendahara tadi. Alhasil supaya dia yang punya hutang tadi bisa punya hutang budi dan si bendahara tadi memanfaatkan keadaan itu. Nah, saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita yang hidup di muka bumi ini, kita diminta bertanggungjawabkan. Jangan sembarang memanfaatkan harta yang kita punya. Apapun yang kita punya itu titipan Tuhan. Jangan hambur-hamburkan itu. Itu pesannya. Karena bendahara yang di sini tadi, dalam konteks ini, perumpamaan ini, dia menghambur-hamburkan milik tuannya. Dia tidak bisa memanfaatkannya. Wah. Luar biasa, saudara. Dan ternyata si bendahara tadi ini itu pemalas. Coba lihat ayat yang ketiga. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Wow, ternyata bendahara tadi pemalas, mencangkul aku tidak bisa. Menurut tafsiran saya baca, itu bukan karena tidak bisa, tetapi karena dia malas. Kita dalam hidup ini diminta pertanggungjawaban dalam hidup ini. Tetapi bendahara tadi di sini, dia adalah seorang yang malas sebetulnya. Hidupnya pingin enak aja, pingin dapat uang dengan cepat dan dihambur-hamburkannya. Ini tidak menjadi kriteria bendahara kerajaan surga. Tidak bisa, saudara-saudara. Tidak akan bisa dipercayakannya. Maka di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-10 di sana dijelaskan, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Wow, ini sudah jelas. Kalau setia dalam perkara kecil, pasti setia dalam perkara besar. Kalau tidak setia dalam perkara kecil saja, nggak bakal bisa setia dalam perkara besar. Ini pelajaran penting, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Jadi jangan terlalu nuntut Tuhan deh. Tuhan, saya pengen kaya, saya pengen terkenal, saya pengen jadi orang sukses, saya pengen jadi orang seperti yang terkenal luar biasa, menjadi crazy rich. Nah, tidak seperti itu. Tuhan punya porsinya masing-masing. Sudahkah kita mengelola kehidupan kita dengan baik sebagai bendahara kerajaan surga? Kalau tidak bisa dipercayakan, saudara-saudara. Sudah jelas dijelaskan di sana ayat yang ke-10 itu, barang siapa setia kepada perkara kecil akan ditambahkan perkara besar. Sudah jelas. Nah, bendahara tadi ini bukan cuma dia malas, tapi dia sombong. Di ayat 3 dijelaskan, mengemis aku malu. Loh, yang nyuruh ngemis siapa gitu loh? Tidak ada yang suruh ngemis. Tuhan tidak pernah suruh kita mengemis. Tidak pernah Tuhan suruh kita mengemis dalam hidup ini. Tidak ada ayatnya Tuhan suruh kita mengemis. Tidak. Tuhan tidak pernah menyuruh kita mengemis. Tapi ini si bendahara tadi dengan sombongnya berkata begitu. Aku mencangkul tidak bisa. Ngemis aku malu. Itu kalimat mengandung arti dia sombong. Nah, saudara-saudara kasih dalam nama Yesus, cepat atau lambat, apa yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan kita, jangan engkau sombongkan itu. Kita sebagai pemimpin rohani, sebagai pemimpin rumah tangga, pemimpin di perusahaan, pemimpin dimanapun kita berada, jangan kita sombong dengan apa yang kita punya. Karena suatu ketika itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Percayalah saudara, pasti dipertanggungjawabkan. Nah, yang kedua adalah, apa arti dari perumpamaan ini? Meskipun kamu hanya memiliki sedikit saja di dalam dunia ini, pergunakanlah yang sedikit itu sebaik mungkin. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ternyata dari perumpamaan ini mengandung arti, sedikit apapun yang kita punya, seberapapun yang kita punya dalam kehidupan ini, pergunakanlah itu sebaik mungkin. Jangan terlalu menuntut lebih dalam hidupmu kalau engkau belum bisa melakukannya. Anda tidak akan menjadi orang bertanggung jawab kalau Anda berlebihan menggunakannya. Anda punya sedikit tapi Anda menghambur-hamburkannya, itu enggak bisa dipercayakan berkat yang lebih lagi menurut ayat yang ke-10 tadi. Tetapi dalam perumpamaan ini dijelaskan adalah kita sebagai bendahara dalam kehidupan ini, karena berkat yang kita terima itu semua titipan Tuhan. Kita dipercayakan mengelolanya. Pergunakanlah dengan baik. Jangan hambur-hamburkan. Jangan menjadi bendahara yang pemalas tadi dan sombong tadi. Tidak. Kalau kita sudah dipercayakan lebih, jangan kita sombong. Karena semuanya itu hanya titipan Tuhan. Jadilah orang-orang yang bertanggung jawab. Jadilah orang-orang yang bisa dipertanggungjawabkan perbuatannya. Apa yang kau perbuat itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kalau engkau memiliki harta yang berlebihan, engkau berbagi kepada orang, Tuhan pasti dipermuliakan. Kalau engkau belum punya harta yang berkecukupan, seberapapun engkau punya, pergunakanlah dengan baik dan jangan
engkau berlebihan, dan Tuhan pasti dipermuliakan. Karena cepat atau lambat, semua yang kita lakukan di dunia ini pasti kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.